Hello, welcome back to my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Firstly, let's giving thanks to Allah who has give to me to present in this place in front of you all as one of to implement to presentation about my chapter. Secondly, salat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He have give us until the darkness to the lightness. The thirdly, I thanks to Miss Homisah MPD as one of my lecture from the grammar lesson. Alhamdulillah ibarin nasa moholikil lauhi wal qalam ahmadu ta'ala alamas dawan alamat insana malami alam. Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-hadi ila sahabil aqwam. Oke teman-teman, jadi di sini izinkan saya di Rusna Perdana kelas 1B dengan nomor induk mahasiswa 12350-275 untuk menyampaikan 5 judul daripada grammar. Yang pertama yaitu basic of greeting. As we know, this chapter one of method to pass. If you pass to, for example, I will give you example. Okay, like this. If you take run or if you take a walk, after minutes you pass to each other, or after minute you pass your friends. So you implement this method. For example, you take a run, so come other your friends. So you give implement from this the greeting sentence, the greeting basic of greeting and strangers. That it's example from basic greeting to your friend. Jadi seperti ini teman-teman. Semisal kita menggunakan metode ini dalam pengaplikasian keseharian kita. Semisal kita berjalan atau kita sedang berlari, lalu datang teman kita, lalu kita terapkan sebagaimana basic sentence and stranger ini memberikan metode. Semisal kita mengucapkan hello guys, hello what's up gitu. Jadi itulah contoh daripada basic greeting. For the next, I will implement you, I will presentation about the chapter stranger. For secondly, I will explain you about the chapter. As we know, first chapter there is a basic greeting to friends. So the secondly, I will explain you about the second chapter. That is greeting stranger. Before I give you example, I will explain about definition the basic stranger. Basic stranger is one of greeting we can do it to the stranger, to the someone stranger. For example, when I have a walk or when I have a run, there is someone stranger come to me. So I will give the greeting formally. For example, hello Miss John, how are you? Nice to meet you, Miss John. For that. Jadi greeting stranger itu adalah sapaan kepada orang asing atau orang tidak dikenal dengan cara penyampaian sebagaimana yang formal. Semisal ketika saya sedang berjalan atau ketika saya sedang berlari, saya melihat seorang asing dari arah berlawanan. Lalu tanpa
saya sadari saya ingin menyapa. Sebagaimana greeting stranger ini memberikan metode. Nah, metode yang greeting stranger ini ajarkan yaitu bagaimana cara mengapa seseorang, cara menyapa seseorang dengan seformal mungkin dengan menggunakan sopan santun. For use politeness. Semisal kita menggunakan tidak formal or not politeness, there is someone not stranger, there is someone our friends or our family. We have know about her name, his name. For the stranger, he don't know about her name, his name. For example, if you walk or run, you give a stranger formally, for politeness. For example, hello, good morning. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, welcome back to this part of my channel. Yang kedua, dalam judul question yes or no and information. Firstly, I want to explain you about question yes or no. For definition, I will explain by Indonesian language. Jadi di question yes or no itu menjelaskan tentang pertanyaan sebagaimana dituju kepada subjek, tempat, keadaan, alasan dan keadaan. For example, I will give you 5 words about this chapter. Firstly, what we use about for the subject. So, secondly, where we use these words for the place or location. So the third, about how about the question we using for how this. Jadi how ini menjelaskan tentang pertanyaan bagaimana kita tahu atau memperjelas dalam kita tahu tentang sesuatu yang bisa dihitung, sesuatu yang tidak bisa dihitung, dan sesuatu yang bisa menunjukkan atau menjelaskan tentang pertanyaan. Semisal how much, how long, how many. So the fourth, why. These words we can using for the reason, alasan. Jadi why ini salah satu bentuk pertanyaan yang dimana tujuannya untuk mendapatkan sebuah alasan. For the what? Jadi untuk kita mengetahui sesuatu tentang alasan mengapa subjek tersebut memberikan alasan seperti yang apa yang kita tanyakan. Dan yang kelima yaitu what, where, why, how, why, where. So firstly, what I have explained, so where I have explained, so why for the reason, so how for the information something, so the last is when. Jadi when ini sebagaimana arti daripada bahasa Indonesianya, when itu artinya mengapa. Maaf. When itu artinya kapan ya. When itu artinya kapan. Sebagaimana instruksi daripada pernyataan atau pertanyaan untuk subjek, when itu untuk menjelaskan keadaan. When itu untuk menjelaskan situasi dan kondisi. Stop. So the last for the information question yes or no is who. Who is the
words we can use for the someone, some people. Sebagaimana arti daripada who disebut adalah siapa. Jadi berbeda dengan when. When itu artinya kenapa. When you ketika, atau when you take a bath, kapan kamu mandi. Jadi when itu mempersoalkan tentang keadaan iya, sesuatu yang ingin dilakukan iya, subjeknya juga iya. Jadi when itu merujuk pada keadaan apa atau kenapa seorang itu melakukan hal tersebut. Berbeda dengan who menanyakan seseorangnya. I will give you one by one for example from my sentence, from my question, yes or no. For example, from what? Jadi contohnya seperti ini. What are you doing? So for example, from the who inside the class. Jadi pertanyaan daripada who inside the class itu adalah menunjukkan siapa orang yang berada dalam kelas. Oke. So the third, where, yang artinya di mana. Where do you come from? Jadi menanyakan tentang tempat, where. So the fourth, when, yang artinya ketika atau mengapa, atau bukan mengapa. When itu lebih ke ketika. When you taking a bath, you take water. Jadi ketika kamu mandi, kamu mengambil air. So the five, how. How ini menunjukkan tentang suatu benda yang dimana memberikan informasi tentang jumlah. Semisal ada seperti how much. How much itu menunjukkan tentang sesuatu yang tidak bisa kita hitung. Semisal how much your hair, how much water in the bed. Jadi sesuatu yang tidak bisa dihitung. So semisal, jadi kalau misalnya how much itu yang tidak bisa dihitung, dan how many itu sesuatu yang bisa dihitung. How many, for example, I want to buy to the market. So my question to the cashier, to the one of apa sih, skip cok. So about how many, I will use it for the buying something, buying someone. For example, I go to the market, so I want to ask about the someone, about something. So my question, how many this, for example, how many this phone. Jadi harga daripada HP tersebut menunjukkan bahwasanya many itu sesuatu yang bisa kita hitung atau sesuatu yang bisa kita jumlahkan, berbeda dengan much. Selanjutnya how long. How long itu menanyakan tentang panjang. How long have you work in this place. Jadi berapa lama kamu sudah bekerja di kota ini. How long have you study in this university. Berapa lama kamu sudah kuliah di universitas ini. Nah, seperti itu. Oke. I will give you example from why. Jadi why itu mengartikan arti kenapa. Jadi semisal, kenapa kalian tidak masuk kelas? Why you absent yesterday? Jadi why itu menunjukkan pertanyaan kenapa. Dan untuk when, yang artinya when itu artinya ketika atau kapan.
kapan kamu terakhir kali berada di tempat ini? When you stay last from this place. Jadi menunjukkan keterangan waktu atau tempat, atau yang lebih spesifiknya when itu dalam arti bahasa Indonesianya adalah kenapa. When, kapan. Kapan, maaf, kapan artinya. If just now I explain you about question yes or no, and now I will explain you about information, and now if just now I explain you about information question, now I will explain you about information yes or no. Oke, jadi dalam bahasa Inggris kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, information yes or no itu adalah jawaban yang hanya dijawab dengan kalimat dengan kata yes or no, iya atau tidak. For example, have you take a bath? So we can answer by method question, information question yes or no by no, I didn't eat. Belum, saya belum mandi. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, jadi dalam bab question yes or no itu kita dapat menyimpulkan bahwa question yes or no itu digunakan dengan bertujuan untuk mendapatkan respon yang cepat. Sebagaimana contohnya, are you yesterday, are you absent at yesterday? So the answer no, I not eat, atau no I not absent at yesterday. Sebagaimana dalam question yes or no itu ada dua unsur. Yang pertama auxiliary verb dan modal verb. Auxiliary verb itu yang dimana dalam auxiliary verb terdapat beberapa words sebagaimana is, am, are, dan yang lainnya. Sedangkan modal verb itu ada might, may, can, will, and etc. Jadi dapat disimpulkan dalam question yes or no tujuan kita untuk memberikan respon yang cepat. Sebagaimana contoh yang telah saya sampaikan, jadi dalam bab information question dan question yes or no itu saling memberikan hubungan antara information question dan question yes or no. Sekian dari bab 2. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut kepada bab selanjutnya, bab ketiga yang berjudul question words. Jadi di dalam bab ini tentang question words itu adalah kata-kata yang digunakan untuk bertanya ataupun menanyakan informasi tambahan. Adapun kata-katanya sebagai berikut. Yang pertama, what. Yang kedua, where. Yang ketiga, whom. Yang keempat, why. Yang kelima, where. Yang keenam, when. Yang ketujuh, which. Yang kedelapan, how. Adapun arti daripada setiap kata yang saya sampaikan adalah what itu apa, sedangkan where di mana, sedangkan was menanyakan tentang kepemilikan, sedangkan who menanyakan tentang individu atau personalia, lalu why yang artinya kenapa, whom yang menanyakan tentang objek, lalu when yang menanyakan tentang kapan, yang artinya kapan. Adapun which yang bertanya tentang pilihan, dan how bertanya tentang bagaimana. Untuk itu
How itu kita bagi menjadi dua, uncountable dan countable. Yang countable itu yang bisa kita hitung. Adapun yang uncountable yang tidak bisa kita hitung. How much adalah uncountable, sedangkan how many adalah countable. Adapun rumus dalam membuat question words itu saya jelaskan menjadi dua rumus. Yang pertama, question words plus auxiliary verb plus subject plus main verb. Yang dimana seperti yang kita tahu, question words itu ada what, where, was, whom, why, when, how, sama which. Lalu kita tambahkan dengan auxiliary verb, yang dimana auxiliary verb itu adalah to be, or do, or have. Lalu kita tambahkan dengan subject, lalu kita tambahkan dengan main verb. Itu untuk rumus pertama. Adapun rumus kedua, question words plus main verb. Jadi di dalam rumus kedua ini lebih simpel. Kita menggunakan question words dan main verb. Oke, mungkin itu saja dari bab 3. Terima kasih. Oke teman-teman, kita lanjutkan kepada bab 4. As we know, di dalam bab 4 ini saya akan membahas tentang judul grammar, yang dimana judul grammar itu adalah basic sentence, noun, pronoun, and adjective. As we know, basic sentence is kalimat yang terdiri dari subjek dan juga verb. Saya ulangi, basic sentence itu adalah kalimat yang terdiri dari subjek dan juga verb. Itu secara simpelnya. Adapun arti daripada noun adalah kata benda. Ya, saya ulangi, noun adalah kata benda. Pronoun adalah kata ganti. Pronoun adalah kata ganti. Sedangkan adjektif adalah kata sifat. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kata benda. Jadi, noun itu, kata benda, kita bagi menjadi dua. Yang pertama, countable, dan yang kedua, uncountable. Kata benda di sini dalam uncountable ataupun countable dapat diartikan sebagai kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Uncountable contohnya seperti yang tidak bisa dihitung, seperti water, jadi air itu tidak bisa dihitung, seperti layaknya rambut, hair, ataupun sesuatu yang sifatnya tidak bisa kita hitung secara satu-satu. Adapun kata benda yang countable atau yang dapat kita hitung, seperti jari, seperti kendaraan, mobil, motor, dan lain sebagainya. Lalu kita lanjut kepada pronoun. Pronoun yang dimana artinya itu kata ganti. Nah, di dalam pronoun ini ada beberapa pembagian tentang pronoun. I will sebutkan. Firstly, personal pronoun. Secondly, interrogative pronoun. Thirdly, demonstrative pronoun. Fourth, possessive pronoun. 5, reflective pronoun. Adapun penjelasan daripada personal pronoun yaitu kata ganti, yang dimana personal ini seperti I ataupun
he, ataupun you, dan lain sebagainya. Jadi kata ganti yang bersifat personal. Adapun interrogative pronoun, kata ganti yang bersifat mempertanyakan. Jadi seperti what, why, where, and etc. Lalu yang ketiga, demonstratif. Dalam artian demonstratif pronoun ini sebagai petunjuk, kata ganti petunjuk, yang dimana sebagaimana kata ganti contoh daripada demonstratif pronoun ini adalah this, this, that, dan yang lainnya. Lalu possessive pronoun, kata ganti kepemilikan. Contohnya, this is mine. Ini adalah kepunyaanku. This is pen mine. Ini adalah pulpen kepunyaanku. This is pen yours. Ini adalah pulpen kepemilikan dirimu. Adapun yang terakhir, reflective pronoun adalah kata ganti yang bersifat reflektif. Semisal contohnya myself, yourself, himself, themselves, dan yang lainnya. Lalu ke pembagian terakhir, yaitu adjektif. Adjektif kita bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama proper adjektif. Yang kedua descriptive adjektif. Yang ketiga possessive adjektif. Yang keempat quantitative adjektif. Yang kelima numeral adjektif. Adapun penjelasan dari macam-macam adjektif yang saya sampaikan, proper adjektif itu menjelaskan tentang kata sifat yang menjelaskan tentang suatu nama dari benda tertentu. Suatu nama, kata sifat yang menjelaskan tentang suatu nama dari benda tertentu, itu proper adjektif. Dan descriptive adjektif yaitu kata sifat yang menjelaskan atau menerangkan atau mendefinisikan sesuatu, itu descriptive adjektif. Lalu possessive adjektif yaitu kata sifat atau kata ganti yang menjelaskan tentang kata ganti kepunyaan. Jadi kata sifat yang menjelaskan tentang kata ganti kepunyaan, itu possessive adjektif. Lalu quantitative adjektif itu seperti kata sifat yang menjelaskan atau menerangkan beberapa banyak. Semisal kata sifat yang menjelaskan jumlah atau berapa banyak kata benda tersebut. Jadi quantitative adjektif ini berperan dalam menjelaskan atau menerangkan tentang seberapa banyak subjek tersebut, objek tersebut yang dijelaskan dalam quantitative adjektif. Adapun numeral adjektif yang terakhir adalah kata sifat yang menjelaskan tentang jumlah dalam bentuk angka. Jadi numeral adjektif ini berperan dalam menjelaskan atau menerangkan jumlah dalam bentuk angka, menjelaskan kata sifat dalam bentuk angka, itu numeral adjektif. Oke, mungkin ini dari saya untuk bab 4. Oke teman-teman, let's continue our chapter at the chapter 5. As we know about my schedule in this chapter is preposition and conjunction. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang preposition.
Menurut bahasa Inggris, preposition is words placed before noun or pronoun. Yang dalam bahasa Indonesia adalah preposition adalah kata yang ditempatkan sebelum noun ataupun pronoun. Seperti saya beri misal, I sat in corner in the morning. I sat in the corner in the morning. Bentuk kata preposition di sini adalah in, yang dimana in ini menjadi salah satu kata preposition. Adapun macam-macam kata preposition adalah from, on, behind, after, during, to, over, in, at, and etc. Jadi preposition ini adalah kata yang digunakan dalam suatu kalimat sebelum tata letak noun ataupun pronoun. Maknanya, sebelum kata noun ataupun pronoun, preposition berperan dalam sebuah sentence. Adapun contoh yang ingin saya sampaikan, your pen on table. Pulpenmu di atas meja. As we know, table is noun. Really? Yes. As we know, table is noun. And noun, someone, words, we call name is preposition. Jadi dalam sentence your pen on the table, on di sini memiliki arti di atas, dan on di sini termasuk salah satu bagian dari berbagai macam kata preposition. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang conjunction. Menurut bahasa Indonesia, arti conjunction di sini adalah kata sambung. Semisal saya ingin mencontohkan sebuah kalimat yang terdapat conjunctionnya. Ali dan Fatimah adalah sepasang sahabat. Dan di sini merupakan kata conjunction, yang dimana conjunction sendiri dalam bahasa Indonesia adalah kata penghubung. Adapun contoh dalam bahasa Inggris, I will give you example from conjunction. This book and this pen is mine. I will repeat it. This book and this pen is mine. Yang artinya, buku ini dan pulpen ini adalah kepunyaanku. Dan di sini antara buku dan pulpen merupakan kata conjunction. Adapun berbagai macam kata conjunction yang kita tahu adalah sebagai berikut: and, because, before, still, therefore, so, for, and etc. And I will give example about sentence conjunction with words only. I shall come only, but I don't know your house. Other example, we have breakfast before we go to school. Kita telah atau kita sudah makan pagi sebelum kita berangkat ke sekolah. Maknanya, sebelum di sini merupakan part of conjunction. As we know, before someone from many diction in conjunction. Baik,
untuk bab 5 ini kita dapat tarik kesimpulan bahwasanya conjunction adalah kata hubung, sedangkan preposition adalah kata yang digunakan dalam sebelum penempatan noun ataupun pronoun. Adapun kata-kata dari conjunction adalah before, and, still, therefore, and etc. And someone diction or many diction from preposition is on, behind, after, over, by, to, at, beside, and etc. Okay guys, just this can I presentation about the chapter 5 and see you in chapter 6. Okay guys, in this chapter, at the chapter 6, I will teach you, I will present you, I will explain to you all about present tense. Ya, jadi di judul yang ke-6 ini saya akan menjelaskan tentang judul present tense. As we know, dalam bahasa Indonesia present tense itu adalah kalimat yang diucapkan sesimpel mungkin pada saat ini. Jadi semisal kalian mengucapkan sebuah kalimat dengan baku dan juga simpel pada zaman atau pada masa sekarang bisa disebut sebagai simple present tense. Adapun pembagian daripada simple present tense dibagi menjadi empat bagian. Yang pertama, simple present tense. Yang kedua, present continuous tense. Yang ketiga, present perfect tense. Dan yang terakhir, present perfect continuous tense. So I will explain to you one by one about part of simple tense. Jadi di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian satu persatu mengenai pembagian dari present tense. Yang pertama, simple present tense. Simple present tense, as we know, adalah kalimat sederhana yang diucapkan atau dikatakan pada waktu sekarang. Adapun contoh daripada simple present tense adalah subject, verb 1, or verb plus object. I will example it. Subject, Ali going to school. Ali is subject, go is verb, and school is object. As we know about sentence when I have talked to you, there is a simple present tense. Jadi contoh yang baru saja saya sampaikan adalah contoh daripada simple present tense. Ali pergi ke sekolah. Ali adalah subjek, pergi adalah verb 1, objek adalah sekolah. Sekolah adalah objek. Adapun pembagian daripada simple present tense dapat kita kategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama, verbal simple present. Yang kedua, nominal simple present. Adapun rumus yang dapat saya sampaikan tentang verbal simple present sebagai berikut. Subjek plus verb 1 plus object. Itu rumus daripada verbal simple present. Adapun rumus daripada nominal simple present adalah subject
plus is, am, are plus 3 complements. Saya ulangi lagi, subjek ditambah is, am, are ditambah 3 complements. Penggunaan kata kerja to be dalam kurung itu seperti is, am, are. Jadi to be di sini adalah is, am, are. Pada simple present tense, pada simple present nominal memiliki beberapa aturan. Seperti is digunakan untuk subjek he, she, it, dan am, yang kedua am digunakan untuk subjek I. Adapun are digunakan untuk subjek you, they, we. Oke. That is about explain from simple present tense, and also simple present tense we can bagi menjadi dua, yaitu verbal simple present and nominal simple present. Secondly, I will explain you about definition present continuous tense. Adapun pengertian dalam bahasa Indonesia tentang present continuous tense adalah present continuous tense digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang atau menyatakan aksi yang sedang berlangsung. As we know, present continuous tense adalah, jadi secara bahasa present continuous tense ini kata-kata yang kita sampaikan secara eksplisit untuk melanjutkan dari kata-kata sebelumnya atau dari aksi sebelumnya. I will example it. Dia sedang membaca buku. Nah, jadi dia sedang membaca buku itu merupakan representasi daripada bentuk kata simple present continuous tense. Jadi aksi daripada dia yang sedang membaca buku kita lanjutkan ke dalam sebuah sentence, yang dimana sentence ini disebut dengan present continuous tense. Adapun rumus atau kiat-kiat dalam membuat present continuous tense adalah sebagai berikut. Subjek plus be, am, are, is, be, am, or, are, or, is, plus verb 1 and ing plus complement. I will example it. They are watching a movie. Mereka sedang menonton sebuah tayangan. As we know, tayangan di sini adalah merupakan aksi. Kita sebagai orang yang merepresentasikan aksi daripada mereka yang sedang menonton TV membuat sebuah present continuous tense. Adapun subjeknya adalah they. Lalu to be-nya is are. Lalu verb 1 plus ing yaitu watching, and complement is a movie. And lengkap sudah contoh daripada present continuous tense. So the next I will explain you about ketiga daripada pembagian simple tense. Yang pertama tadi saya mengulas sedikit simple present tense, yang kedua present continuous tense,
Adapun yang ketiga adalah present perfect tense. Dalam bahasa Indonesia, present perfect tense adalah pola kalimat yang dipakai untuk menunjukkan peristiwa yang sudah selesai pada waktu sekarang, tetapi masih ada kaitannya dan tidak disebutkan keterangannya. I will example it. Saya sudah belajar bermain Uno selama 2 tahun. Jadi simple present perfect tense di sini dalam kalimat saya sudah belajar main Uno selama 2 tahun menjelaskan bahwa aksi yang sudah kita lakukan tetapi berbentuk secara lengkap, berbentuk secara perfect, sempurna. I will repeat it. Saya akan mengulanginya. I have learned to play Uno for 2 years. Saya sudah belajar bermain Uno selama 2 tahun. Jadi menyatakan kejadian yang sudah berlangsung di masa lalu dan masih berlangsung hingga sekarang. Jadi itulah salah satu contoh daripada perfect continuous tense. Adapun rumus untuk membuat perfect continuous tense adalah sebagai berikut. Firstly, subject plus have or has plus verb 3. I will repeat it. Subject plus have or has plus verb 3. I will example subject. Subject I. So plus have, I have. Verb 3 form see. Yes, saw. See, saw, seen. I'm sorry. Verb 3 seen. And the sentence, yeah, I have seen. Saya sudah melihatnya. Seen bentuk dari ketika kita sudah melihat tapi di masa lampau. Namun pada keadaan saat ini kita mengucapkannya lagi. Maka kalimat ini disebut present continuous tense dengan rumus subject have or has lalu ditambah dengan verb 3. And the last I will explain you about bagian keempat dari present tense, yaitu present perfect continuous tense. Kita telisik lebih dalam present, sekarang, perfect, sempurna, continuous, melanjutkan tense, kalimat. Secara harfiah, present perfect continuous tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aksi yang telah selesai pada suatu titik di masa lalu. Saya ulangi, suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan isi, untuk menyatakan aksi yang telah berlalu pada suatu titik masa lalu. Adapun rumus dalam membuat present perfect continuous tense adalah sebagai berikut. Subject plus have plus been plus verb 1 ing plus a. Saya ulangi, subject plus have or has plus been plus verb 1 and ing plus a or
N, or A. I will example it. Dia telah menjadi seorang penyanyi sejak tahun 2014. Dia adalah subjek. Telah menjadi adalah bentuk daripada continuous, telah menjadi. Adapun seorang penyanyi adalah I'm sorry, I will change it the example. As we know, dalam rumus pembuatan kalimat present perfect continuous tense adalah subject has or have plus been plus verb 1 and ing plus a or an or a. I will example it. Mereka telah sedang mengembangkan negara ini selama 8 tahun. Jadi, bentuk dari mereka adalah subjek. Has or have kita tafsirkan kepada telah sedang. Telah sedang adalah have or has. Mengembangkan adalah bentuk verb 1 and ing. Negara ini selama 8 tahun adalah bentuk dari an, a, or an or a. Jadi present perfect continuous tense dalam contoh kali ini adalah mereka telah sedang mengembangkan negara ini selama 8 tahun. Okay, our friend, I will take a conclusion. As we know, in this chapter, at the chapter 6, at the chapter present tense, we can bagi menjadi 4. Yang pertama simple present tense, yang kedua present continuous tense, yang ketiga present perfect tense, yang keempat present perfect continuous tense. Adapun penjelasan daripada simple present tense adalah tense yang simple yang kita ungkapkan di masa sekarang. Adapun pengertian dari present continuous tense adalah sentence yang menjelaskan sesuatu atau menyatakan aksi yang sedang berlangsung. Itu present continuous tense. Adapun present perfect tense adalah kalimat yang dipakai untuk menunjukkan peristiwa yang sudah selesai pada waktu sekarang tetapi masih ada kaitannya dengan masa lalu. Adapun pengertian dari present perfect continuous tense dalam judul yang terakhir di pembagian present tense adalah kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aksi yang telah selesai pada suatu titik di masa lalu atau aksi yang telah dimulai pada masa lalu berlanjut hingga masa sekarang. Okay, our friend, that's all. Can I explain? Can I present to you all? Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.